maka Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Apa yang harus dipulihkan? Bagaimana seseorang harus mengalami pemulihan? Tanpa disadari, saudara, banyak orang yang mengalami keterikatan. Banyak orang yang mengalami belenggu karena kebencian, karena kepahitan, karena sakit hati, kecewa, dosa-dosa kedagingan, dosa-dosa perdukunan. Maka orang tersebut harus dibebaskan, harus dipulihkan. Ayub seorang yang saleh, jujur, takut Tuhan. Saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Harus mengalami proses pemurnian, harus mengalami proses pemulihan. Begitu berat yang Ayub alami, begitu berat yang Ayub terima. Lembu sapinya diambil bangsa Kasdim, kambing dombanya terbakar oleh api, untanya diambil oleh bangsa Seba. 7 anak laki-laki, 3 anak wanita meninggal seketika. Bahkan teman-temannya menjauhi dia, berkata kepada Ayub, pasti engkau berdosa, karena tangan Tuhan teracung padamu. Istrinya berkata, kutukilah Allahmu Ayub, lalu matilah engkau. Dalam segala sesuatu Ayub tertekan. Ayub mengalami satu tekanan, Ayub mengalami satu penderitaan, tetapi dia jalani sampai dia mengalami pemulihan. Sampai dia mengalami pemulihan. Apa yang harus dilakukan untuk dipulihkan? Apa yang harus diperbuat untuk mengalami pemulihan? Bagaimana untuk kita mengalami pemulihan? Bagaimana orang yang terbelenggu? Bagaimana orang yang terikat? Dia tidak menyadari selamanya kiranya dia aman-aman saja. Pada saat lawatan Tuhan, urapan Tuhan, terjadi manifestasi, terjadi peperangan antara roh jahat, roh kedagingan, roh kuasa kegelapan dengan Roh Kudus. Apa yang harus dikerjakan untuk mengalami satu pemulihan? Pertama, berdamai dengan Bapa. Mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni dosaku. Aku pernah berzina, aku pernah mencuri, aku pernah membunuh. Tuhan, ampuni dosaku. Aku tidak setia, aku pernah pergi ke dukun, aku pernah berobat makan sesuatu dari dukun, aku pakai jimat dan sebagainya. Akui dosa di hadapan Tuhan. Mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ayub 42 ayat 5 berkata, dulu hanya kata orang aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya, saudara, izinkan diri kita berdamai dengan Bapa di surga. Ampuni setiap dosaku, ampuni setiap kelakuanku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengaku dosa. Allah mau bahwa kita mau mengaku dosa. Apapun jenisnya dosa yang kita lakukan, akui di hadapan Tuhan. Berdamai dengan Bapa di surga. Berdamai dengan Tuhan. Dulu hanya kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Allah. Ayub melakukan kebiasaan-kebiasaan dilakukan nenek moyang. Ayub melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang tua, adat istiadat, peraturan agamawi. Tetapi setelah berjumpa dengan Tuhan, baru dia bisa menikmati hadirat Tuhan. Yang kedua, bagaimana untuk dipulihkan? Berdamai dengan diri sendiri. Terima diri kita apa adanya. Terlalu banyak orang sampai mau bunuh diri. Terlalu banyak orang sampai membenci diri sendiri. Karena kecewa dengan diri. Karena kecewa dengan kehidupan. Karena merasa gagal, tidak berhasil. Merasa Allah tidak menolong. Orang tidak peduli dengan kehidupan. Sehingga dia kecewa dengan hidupnya. Dan akhirnya banyak yang mau bunuh diri. Banyak yang menghancurkan hidupnya dengan narkoba dan sebagainya. Dengan pesta seks dan sebagainya. Kecewa dengan hidupnya. Orang yang mau dipulihkan, terima diri kita apa adanya. Terima diri kita apa adanya. Terima suami kita apa adanya. Terima istri kita apa adanya. Terima mertua kita apa adanya. Terima orang tua kita apa adanya. Terima anak kita apa adanya. Terima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dengan syukur. Pada saat kita menerima segala sesuatu terjadi, pada saat kita bersyukur, artinya menerima yang sedang terjadi dan menyerahkan kepada Tuhan. Berdamai dengan diri sendiri. Pada saat kau benci dengan dirimu, pada saat kita benci dengan diri kita, maka kita benci dengan pencipta kita. Maka kita benci dan kecewa dengan Allah yang telah memberi kehidupan bagi kita. Yang ketiga, berdamai dengan sesama. Ampuni semua orang. Ayub berkata, maka Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah dia mengampuni sahabat-sahabatnya. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah dia berdoa bagi sahabat.
hamba-hambanya. Dan Tuhan memulihkan dia.